Seorang YouTuber konten horor urban explore mendapat informasi dari salah satu subscribe bahwa ada sebuah rumah sakit tua di pinggir kota yang sudah tutup sejak 15 tahun yang lalu. Konon, rumah sakit itu terbakar sebagian karena korsleting listrik, menewaskan beberapa pasien dan staf. Namun, yang bikin menyeramkan adalah kabar kalau masih ada perawat yang terlihat di sana melayani pasien yang sudah tidak bernyawa. Malam itu, Wawan datang bersama dua temannya, Dimas, kameramen, dan Sinta, teman yang paham sejarah tempat angker. Mereka tiba sekitar pukul 11 malam. Pintu gerbang rumah sakit sudah berkarat, cat terkelupas, dan papan nama yang sudah pudar masih terlihat samar. RSUD Dharma Sehat. Sinta memperingatkan, kalau nanti kalian dengar suara bel kuning di lorong, jangan diikuti, itu bukan untuk kita. Wawan tertawa meremehkan, lalu mereka masuk. Di dalam, udara pengap bercampur bau obat yang sudah basi. Lantai penuh serpihan kaca, dan cat dinding terkelupas. Dimas menyalakan kamera night vision, menangkap bayangan-bayangan bergerak di ujung lorong. Mereka melewati ruang IGD yang sudah berdebu. Di salah satu sudut, terdengar bunyi roda seperti troli pasien yang bergerak. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Lalu, suara bel kecil terdengar dari lorong sebelah kanan. Wawan penasaran, langsung mengajak mereka mendekat, meski Sinta mulai gelisah. Di ujung lorong, samar-samar terlihat seorang wanita berpakaian seragam putih perawat. Rambutnya rapi, wajahnya pucat. Dia tersenyum tipis, lalu berkata, "Kamar 305 masih kosong. Ayo ikut saya." Perawat itu berjalan pelan sambil mendorong kursi roda kosong. Mereka mengikuti dari belakang. Anehnya, langkahnya tidak menimbulkan suara sama sekali, dan lampu-lampu yang sebelumnya padam tiba-tiba menyala mengikuti arah jalannya. Saat sampai di lantai 3, papan petunjuk ruang rawat tampak penuh noda hitam bekas terbakar. Ruang 305 terletak di ujung lorong, pintunya setengah terbuka. Begitu masuk, mereka melihat semua ranjang penuh terisi pasien. Tapi pasien-pasien itu pucat, tubuhnya penuh perban, matanya kosong menatap ke langit-langit. Ada suara dari monitor jantung yang seharusnya sudah tidak berfungsi. Perawat itu mempersilahkan Wawan duduk di salah satu ranjang. "Kamu kelihatan pucat, sini saya periksa," ucapnya sambil tersenyum. Saat perawat itu menyentuh tangan Wawan, dinginnya menusuk tulang. Dimas mencoba merekam wajah perawat itu, tapi saat dilihat di layar kamera, wajahnya tidak ada, hanya seragam putih yang bergerak sendiri. Tiba-tiba, pintu ruang 305 menutup keras. Lampu mati, hanyalah cahaya hijau redup dari monitor jantung yang tersisa. Satu persatu, pasien di ruangan itu mulai menoleh ke arah mereka, tersenyum dengan mulut menganga lebar. Sinta menjerit, "Wawan, itu bukan manusia." Perawat itu kini berdiri di depan pintu, matanya hitam penuh darah, mulutnya sobek hingga ke pipi, dan berbicara, "Kalian semua pasien saya selamanya." Mereka berusaha membuka jendela, tapi setiap kali mencoba, pandangan mereka langsung berpindah kembali ke ranjang, seolah mereka diputar di tempat yang sama berulang kali. Dimas memutuskan memecahkan kaca pintu dengan tripod. Begitu pecah, mereka berlari keluar lorong. Tapi lorong itu tidak lagi seperti tadi. Sekarang penuh ranjang-ranjang pasien yang berbaris di tengah jalan.
Masing-masing diisi mayat membusuk yang mengikuti gerakan mereka dengan mata. Suara troli dan bel kuning terdengar semakin dekat. Dari ujung lorong, perawat itu kembali muncul sambil mendorong brankar yang tertutup kain putih. Kain itu bergerak-gerak seperti ada yang hidup di dalamnya. Akhirnya mereka berhasil menemukan tangga darurat. Mereka berlari menuruni lantai, keluar ke halaman. Udara segar malam terasa seperti pertolongan. Tapi saat mereka melihat ke arah gerbang, gerbang itu terkunci dengan rantai besar. Di belakang mereka, suara langkah kaki perawat itu semakin dekat. Kalian belum daftar rawat inap. Seketika semua lampu rumah sakit menyala, dan dari jendela-jendela, ratusan wajah pucat pasien menatap mereka bersamaan. Dimas pingsan di tempat, dan Sinta mulai berdoa sambil menangis. Wawan mencoba menabrak gerbang dan Wawan terbangun di sebuah ruangan serba putih. Dia mengenakan baju pasien. Di tangannya ada infus. Di sampingnya perawat itu tersenyum sambil merapikan selimut. Selamat pagi. Pasien baru ini rumah sakit terakhir yang akan kamu tinggali. Kamera yang mereka bawa ditemukan sebulan kemudian oleh warga, tepat di depan gerbang rumah sakit. Di rekaman terakhir, terlihat perawat itu menatap langsung ke kamera, lalu layar menghitam.